Hai, apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik aja. Kembali dengan Cinta Tarot, aku membuat readingan untuk pick a card atau pilih kartu. Aku masih kebiasaan kayak ini ya, kayak zodiak. So ini adalah tentang percintaan ya. Siapakah orang yang akan mengejar cintamu? Ya, siapa dia? Di sini sudah ada 3 tumpukan kartu ya. Di sini file 1, 2, dan 3 bisa pilih dari sekarang. Dan ini tidak ada batasan waktu, jadi kapanpun nonton itu bisa. Buat yang kepengen langsung dibaca ke energinya, bisa personal reading, bisa cek nomor WhatsAppnya di deskripsi box di bawah video ini. So, jadi siapakah orang yang akan mengejar cintamu? Ya, silahkan pilih. Di ini file 1 ya, ada batu yang warnanya ini ya. So, aku nggak tahu nih ini namanya apa ya, lupa ya. Dan yang pile kedua nih yang ini ya, batunya. Dan yang pile ketiga ini, nah ini kayak giok gitu ya. Nah seperti itu. Oke, 1, 2, 3 silakan pilih ya. Biasanya sih mana yang warnanya paling terang, atau mungkin yang justru yang paling redup, atau kelihatan kok paling besar gitu. Biasa suka gitu loh ya. Jadi ikuti kata hatimu, mana yang feeling kamu ke situ banget gitu. Atau kalau mau milih tiga-tiganya juga gak apa-apa ya. So jadi ini adalah siapakah orang yang akan mengejar cintamu ya. Siapa dia? Kita mulai dari pile 1, pile 2 dan 3. Kita mundurin dulu ya, 2 dan 3. Oke. Hello pile 1 ya, grup 1 ya. Ya, ini batunya tadi kita taruh di sini. Ya, siapakah orang yang akan mengejar cintamu? Di sini ada kartu Eight of Cups ya. Ada kartu Queen of Swords. Dan ada kartu Justice. The Wheel of Fortune yang terakhir ya. So, siapakah dia? Ya, siapakah dia? Kalau bertanya siapa, berarti ciri-ciri ya akan muncul ya. Di sini aku melihat, aku merasa ya orang yang pernah dalam suatu hubungan merasa gagal, atau dia ini bisa jadi kayak suka dengan kamu, tapi dia nggak yakin gitu, nggak yakin kalau kamu oke gitu ya. Jadi mungkin dia merasa hal-hal yang mungkin dia lakukan mungkin sia-sia gitu ya. Di sini aku melihat juga dia adalah orang yang keras ya hatinya, kayak punya pendirian yang kuat banget gitu loh. Dan susah gitu loh. Orang seperti ini kekeh banget ya gitu loh. Lebih kepada dia kalau sudah bilang A ya A gitu, nggak bisa berubah. Sulit untuk berubah ya. Kecuali dia benar-benar dapat pencerahan sendiri gitu ya, mungkin dia bisa berubah ya. Dia orang yang feelingnya kuat, intuisinya kuat ya. Orang yang pokoknya pendapat dia lah harus didengerin gitu ya. Dan juga tapi even dia seperti itu ya, mungkin karena memang dia paham ya mana yang benar mana yang salah gitu. Jadi orangnya juga penuh dengan adil sebenarnya, keadilan. Mungkin kalau dia jadi seorang apa ya, pejabat atau apa, mungkin dia bisa baik kali ya. Nggak tahu sih, tergantung godaannya kali ya. Jadi kayak orang yang adil, yang bijaksana gitu ya. Terus di sini juga aku melihat berisik banget. Di sini juga aku melihat, apakah dia ini orang yang bekerja dalam bidang pemerintahan, mungkin ada yang di pengadilan, kejaksaan apa gimana, atau polisi atau tentara ya, TNI atau kepolisian gitu-gitu ya.
um, ya bisa jadi di bidang hukum pekerjaannya, atau mungkin dia sarjana hukum gitu ya, atau mungkin dia pengacara ya pekerjaannya. Di sini juga aku melihat ini sebenarnya pertemuannya, atau gimana kalian bisa ketemu atau bersama itu ya. Ya, jadi tadi ada ajan ya. Jadi pertemuannya untuk sesuatu yang sebenarnya penting ya buat kamu. Coba kita ambil kartu lagi ya. Dari sini, dari aku lupa namanya nih, decknya apa. The Moon. Dan Five of One. Oke. Orang yang sangat mendambakanmu ya. Dan ini bisa jadi ya, dia ini niatnya serius loh sama kamu ya. Ada sesuatu sih yang apa ya, mengharapkanmu, tapi kamu mungkin nggak terlalu menginginkannya gitu, kayak responmu itu slow respon gitu, atau kamu belum benar-benar membuka hati, kayak jadi dia ini masih ngerasa ragu-ragu juga gitu loh, bukan dari dianya ke kamunya gitu ya. Dan untuk ciri-cirinya fisik ya, fisik ada yang tinggi besar ya badannya, berdada bidang. Kalau dia laki-laki ya, karena aku ngerasa nih banyak yang laki-laki sih dianya ya. Terus juga kalau dia perempuan, dia juga tinggi ya, berisi ya. Umuran sekitar, kebanyakan masih muda, kayak umuran 25 ke atas, 20 ke atas gitu ya. Atau banyak juga yang muda, mungkin bahkan di bawah 20 ya, karena aku nggak tahu deh ya. Merasa banyak yang muda soalnya di sini ya. Terus aku juga melihat ya, apa ya? Sepertinya banyak di sini dia ini orang yang sudah mulai apa ya, mengharapkan jodoh gitu loh. Berharap bisa menikah gitu. Ya kayak nyari jodoh gitu. Ya. So aku akan sebutkan zodiaknya ya, zodiaknya. Fire sign, Leo, Sagittarius dan Aries ya. Dan juga ada earth sign. Earth sign itu Virgo, Capricorn dan juga Taurus. Ya. Di sini juga the moon itu Pisces ya, guys. Jadi kuat banget Piscesnya di sini. Dan juga water sign, Pisces ya, benar Pisces, tapi ada water sign-nya juga, ada yang lain juga kayak Pisces, Cancer dan Scorpio gitu ya. Itu yang aku lihat untuk zodiaknya, tapi zodiak nggak jadi patokan ya, karena semua zodiak bisa saja ada di sini karena ini general ya, bergantung juga sama sun moon risingnya gitu ya. Jadi seperti itu sih ciri-cirinya. Jadi dia itu memang mendambakan banget, dia berharap banget, tapi dia juga ragu-ragu ya sama kamu, kira-kira mau nggak sama dia gitu ya. Seperti dia merasa sia-sia nggak sih gitu ya. So aku akan ambil dari Romance Angels di sini. Akan gimana sih ini ya, coba kita lihat. Kalau ada seseorang seperti ini ya, dengan ciri-ciri ini di hidup kamu ya, silakan komen.
finance and career, flirt. Oh, orang yang suka menggoda. Oh iya, aku paham ya. Kenapa sih dia ada ketidakyakinan juga, ya terutama juga karena mungkin kamu juga sedang punya tujuan lain atau fokus lain ya selain ini, selain dia mungkin. Entah itu ada yang lain atau memang kamu sedang fokus dengan pekerjaanmu. Tapi dia juga begitu. Ya, pada akhirnya juga dia kayak ya udah eh, sambil kerja gitu. Memang dia ini mendambakan tapi juga orang yang tahu ya bahwa ini bisa jadi bisa jadi enggak gitu loh, kayak enggak yang berharap banget harus iya gitu, enggak juga, karena dia mengetahui kalian tuh punya perbedaan yang besar ya. Apa ya, kayak besarnya perbedaan besar tuh kayak perbedaan agama, prinsip hidup atau cara berpikir ya. Bahkan perbedaan prinsip atau cara berpikir juga itu bisa jadi sesuatu yang nggak bisa nyatu loh guys, jadi akan sulit. Tapi dia memang masih seneng ya gangguin, kayak masih seneng menggoda, masih seneng mungkin nyariin kamu, menghubungi kamu, tapi dia juga tetap fokus dengan kehidupannya dan pekerjaannya gitu. Jadi slow lah ya, santai gitu loh, bukan yang menggebu-gebu harus gimana. Memang sih dia mendambakan dan dia belum bisa melupakanmu, tapi ya dia juga tetap fokus juga dengan hidupnya sendiri gitu. So itu ya untuk file ke-1 ya. Ada gak sih ciri-ciri orang seperti ini yang ada di hidupmu? Nah inilah orang yang akan mengejar cintamu ya. So semoga ini bisa jadi pesan dan juga pencerahan ya. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share. Kita lanjut ke file kedua ya. Bye. Oke, ini dia file kedua. Oke, hai. Siapakah orang yang akan mengejar cintamu ya? Kita akan lihat di sini sudah ada batu ini ya. Kita singkirin dulu dan ini tumpukan kartunya. Ada Six of Pentacles. So, sorry guys, ini tadi terakhir sih. So, yang pertama adalah Eight of Pentacles. Karena aku udah shuffle duluan ya tadi guys. Lalu ada Nine of Cups. No, the Devil dulu. Nine of Cups dan juga Six of Pentacles. Wow. Siapakah orang yang akan mengejar cintamu? Dia adalah seseorang yang tekun banget ya dalam bekerja. Orang yang sangat apa ya, tekun, rajin gitu ya. Emang dia seperti itu ya seorangnya. Terus juga aku melihat orang yang juga banyak keahliannya ya, dan apa ya, menikmati hidup. Ada sih di sini mungkin orang yang I don't know, suka minum kah atau apa, seneng-seneng gitu ya. Di sini juga orang yang dia adalah seseorang yang punya kestabilan keuangan ya, jadi mapan ya. Ini orang yang sangat mapan ya. Cuman aku nggak tahu kenapa kok di antara kalian ya, dia ini merasa terjebak dalam hubungannya bersama kamu. Kayak dia nih terjebak tuh bukan sesuatu yang jelek lah ya. Dia cuma kayak nggak bisa ngelepasin kamu aja. Dia merasa terikat denganmu ya, dengan hubungannya dia bersama kamu. Even mungkin dia paham lah bahwa ini mungkin bukan hubungan yang terbaik buat dia, yang baik buat dia, tapi dia juga nggak bisa melepaskanmu. Jadi dia terikat dan terus aja dia tuh selalu ngejar kamu gitu, karena memang dia terikat sama kamu. Kodependensi, adiksi, bahwa dia tuh ketergantungan. Ibaratnya kalau nggak ada kamu di hidupnya, dia mungkin belum mampu gitu ya, jadi belum bisa melepaskan gitu. So tunggu, aku akan ambil dari sini lagi ya. Di sini ada Five of Swords dan juga The Emperor. Oh, Aries. Di sini
paling kuat nih ada zodiak Aries ya. Itu sih Aries. Oh, sama Capricorn ya. Aries sama Capricorn kuat ya zodiaknya dia. Sebenarnya bisa vice versa ya guys, semua itu bisa keterbalikannya, bisa saja sebenarnya energi kamu yang dibaca ya dari awal seperti itu. So di sini ya juga aku melihat ya ada komunikasi yang sulit ya di antara kalian, terputus. Aku nggak tahu siapa yang memutus, apakah kamu karena dia orang yang posisinya mengejar kamu ya, apakah kamu lagi marah atau gimana gitu. Dan dia ini tipe orang yang ngatur, kamu harus sesuai dengan maunya dia ya, seperti apa gitu. Dan kadang-kadang nggak sesuai dengan maunya kamu gitu ya. So tadi untuk zodiak itu, tunggu aku lihat ciri-ciri fisiknya dulu. Ada yang kurus tinggi, ada yang badannya besar tapi nggak tinggi banget, pas lah ya untuk laki-laki ya. Ada yang, kalau perempuan dia nggak tinggi sih, biasa aja dan nggak terlalu kelihatan gambarannya. Lebih banyak ke laki-laki yang tinggi tadi itu. Dan umurannya sekitar, oh mungkin kalau perempuan kayaknya berisi ya badannya, tapi nggak tinggi gitu, nggak tinggi banget. Umuran sekitar, ada yang muda 20 ke atas, 25 ke atas, atau 30 tahun ke atas seterusnya ya. Karena banyak juga pasangan yang udah dewasa di sini ya. Di sini untuk ya kemapanan, orangnya emang tekun kerja, emang kerjanya bagus dan stabil dari segi keuangan, emang mapan ya. Terus dia ini kenapa sih dia ngejar kamu, sudah aku jelaskan ya tadi bahwa dia terikat banget sama kamu, dia nggak bisa ngelepasin kamu. Pokoknya dia nggak tahu kenapa lah, dia nggak bisa lah kalau nggak ada kamu lah gitu. Untuk zodiak yang terlihat paling besar adalah Aries dan juga Capricorn. Tapi di sini juga ada water sign, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Mungkin juga ada fire sign ya. Karena tadi sudah ada Aries. Jadi ada Leo dan juga Sagittarius ya, dan juga ada earth sign seperti tadi Capricorn, Taurus, dan juga ada Virgo ya. Itu sih ya. Ada sih mungkin air sign tapi nggak terlalu kuat ya. Air sign itu Aquarius, Libra, dan juga Gemini ya. So itu zodiaknya, tapi tidak jadi patokan karena ini general. Jadi bisa saja semua zodiak ada di sini ya. Bergantung juga sama sun, moon, risingnya. So kita akan lihat dari romance angels ya guys. Ini akan gimana sih gitu hubungannya. Untuk file kedua, healing family issues, dan juga let go of control issues, dan juga ada very soon. Oke. So guys, untuk file kedua di sini aku merasa banyak ya yang orang ini nih mungkin sudah punya kehidupan kayak berpasangan gitu ya, kayak mungkin sudah punya anak, sudah punya keluarga gitu, ada di sini. Walaupun juga ada yang enggak ya. Jadi eh, apa ya, aku lihat dia juga memikirkan, karena ada yang memikirkan anak di sini ya, sehingga untuk bisa bersamamu kayak totalitas buat dia itu sesuatu yang sulit. Makanya kadang-kadang dia ngerasa ini tuh mungkin nggak baik, tapi kenapa nggak bisa melepaskan gitu loh. Dan dia itu mungkin sering lah berusaha ya untuk bisa melepaskan, melupakan gitu, tapi dia cukup kesulitan gitu ya. Aku merasa dia akan memutuskan sesuatu ya dalam waktu dekat.
mungkin tentang gimana hubungan ini ke depannya gitu, kalau memang kalian sudah punya hubungan dengan orang ini. Karena aku ngerasanya begitu gitu loh, seperti ada sesuatu yang akan dibicarakan secara serius gitu ya. Itu sih untuk file kedua ya. Mungkin memang situasinya sulit ya, tapi bisa jadi cintanya memang beneran, cuman mungkin situasinya yang kurang mendukung gitu ya. Jadi hubungannya kadang on kadang off. Hubungannya kadang bikin happy tapi kadang kelelahan, karena ini gimana sih hubungannya mau kemana ya gitu-gitu ya. So itu untuk file kedua, semoga bisa jadi pesan dan juga pencerahan. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share. Kita lanjut ke file ketiga. Bye. Oke, ini dia file ketiga ya. Ya di sini ada batu, ini kayak giok ya, ini giok, dan juga ini tumpukan kartunya. So di sini ada Three of Swords. No, ini tadi agak terakhir aku lihat. Di sini ada The World, karena memang aku udah shuffle duluan ya guys, untuk menentukan Three of Cups dan juga Nine of Wands. So siapakah orang yang akan mengejar cintamu? Jadi kalau kita bertanya siapa, pasti yang muncul adalah ciri-ciri ya. Ini orang jauh kalau aku lihat ya, ini orangnya jauh, bisa jadi beda, agak jauh ya, bisa juga emang bener-bener jauh, atau beda kota dengan kamu, atau bahkan mungkin beda negara ya. Ini situasi hubungan yang sulit ya. So aku sebenarnya nggak baca kartu yang terbalik ya, tapi aku akan coba nanti sesuaikan ya. Ada Three of Swords di sini. So ini hubungan yang cukup melelahkan buat kamu. Karena apa? Karena I don't know, apakah ada situasi hubungan cinta segitiga ya, cinta yang I don't know, mungkin dia punya yang pilihan lain, atau kamu yang seperti itu ya. Ini hubungan yang menyulitkan dia banget, karena dia ngerasa berat ya, dia merasa berat, udahlah jauh, udah gitu situasinya juga sulit gitu. Ini hubungan yang cukup membuat dia sangat patah hati dan kecewa ya. Kecewa, banyak dia berduka di sini. Banyak dia merasa sedih ya, patah hati. Ya, coba aku ambil lagi ya. Tapi karena dia masih mengejar kamu ya, mungkin gak mudah ya untuk belum bisa dia melepaskanmu gitu loh. Eight of Wands. Ini The Hangman. Dia sedang mencoba untuk kayak oke deh, mungkin hubungan mungkin kamu sulit ya untuk bisa bersama dia. Jadi dia mencoba untuk melihat kehidupannya lebih indah gitu loh, even mungkin gak ada dirimu gitu. Jadi dia sedang berusaha seperti itu, karena ya itu tadi, ada kekecewaan, ada rasa patah hati yang dia rasakan ya. Aku gak tahu sih, dia sedang berusaha untuk move on sih ya. Cuman aku merasa juga dia masih, energinya masih tetap ngejar kamu ya, karena memang dia kepikiran paling besar adalah denganmu ya. Oke, dari segi kehidupan ini orang sebenarnya bagus ya, bisa jadi sukses ya, bisa jadi punya pekerjaan yang bagus, dari segi kehidupan juga mapan. Atau ini memang orang yang mapan gitu dari lahir. Ya seperti itu, orang mungkin orang kaya sejak lahirnya. Aku nggak tahu, ini kayak ketemu pertama kali sama kamu mungkin dalam suatu acara reuni, I don't know, dalam suatu pesta kah gitu, dan kalian tuh bisa jadi teman lama ya, teman lama, atau bahkan mungkin mantan, atau ya orang yang pernah ada lah di lingkaran hidup kamu ya. Orang yang
Itu sih kalau dari segi kehidupan ya, seperti itu aku gambarkannya. Em, Cukup sibuk sih dia dalam kehidupan ya, apakah dia kerja di luar negeri gitu, bisa di luar kota atau apa gitu. Aku juga melihat ciri-ciri fisiknya. Untuk laki-laki dia bukan yang tinggi banget sih, cuman pas aja, dan dia nggak gemuk atau nggak kurus ya. Dan kalau dia perempuan, dia ada yang tinggi ada yang enggak ya. Ada yang berisi ada yang biasa gitu ya, memang seperti itu. Dan umurannya sekitar 25 ke atas, dan 30 ke atas, atau 30 ya, atau 20 ke atas ada sih ya. Jadi banyak juga kok yang masih muda di sini ya. So untuk zodiak di sini aku ngeliat water sign, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Dan juga air sign. Air sign itu Aquarius, Gemini, dan juga Libra ya. Terus ada juga di sini fire sign, Leo, Sagittarius, dan Aries. Earth sign ada tapi nggak kuat banget. Earth sign itu adalah Capricorn, Virgo, dan juga Taurus ya. Tapi zodiak nggak jadi patokan karena semua zodiak bisa saja di sini, karena ini general ya. Jadi semua orang, banyak orang yang dibaca energinya. So itu kita lihat seperti ini ciri-cirinya orang yang akan mengejar cintamu. Mungkin sudah ngejar sih ini ya. Kebanyakan sudah ngejar. So kita lihat akan bagaimana ya hubungan ini. Situasinya seperti ini akan gimana? Bersatukah atau gimana? Wow, wedding. Wow, worth waiting for. Dan religious factor. So aku merasa ini hubungan yang berakhirnya aku merasa bisa jadi hubungan yang serius, karena ada sesuatu yang mungkin tak terduga yang terjadi ya. Mungkin selama ini hubungannya cukup menyulitkan, cukup bikin dia patah hati, tapi pada dasarnya dia tetap menginginkanmu ya dalam hidupnya. Dan sebenarnya orang ini orang yang cukup pantas untuk ditunggu, karena dia mungkin mapan, dia juga punya kehidupan yang baik, dan dia benar-benar senang sama kamu, sayang sama kamu gitu. Kalau ada sesuatu yang membuat kalian tuh sulit untuk kayak menyatukan tujuan, menyatukan hati, itu karena kalian punya perbedaan yang cukup besar ya, seperti perbedaan agama, prinsip hidup, atau cara berpikir. Nggak tahu sih yang mana, cuman itu cukup membuat kalian susah banget untuk benar-benar klop gitu, sehingga mungkin bisa jadi saling menyakiti, saling melukai tanpa sadar, mungkin dengan kata-kata dan lain-lain ya. Terus juga di sini aku ngeliat niatnya memang bisa jadi hubungan ini sih berakhir ke ini ya, pernikahan, karena ada wedding dan worth waiting for. Kayak dia adalah seseorang yang aman ya untuk dicintai, dan juga bisa jadi orang yang bisa kamu percaya dalam hidupmu ya. So terutama nih banyak yang masih muda, kalau ini memang seseorang dengan ciri-ciri ini ada di hidupmu ya, silahkan komen. So itu ya untuk pile ketiga, semoga ini bisa jadi pesan dan juga pencerahan ya untukmu. Terima kasih sudah nonton semuanya. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share.